Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya di mana berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nashaihuddiniyah wal Wasayal Imaniyah. Alhamdulillah, lanjutan tadi pagi sudah sampai halaman 324. 324. Ya. Masih tentang pembahasan halal dan haram. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa i'lamu rahimakumullah, kemudian ketahui olehmu sekalian rahimakumullah, semoga merahmati akan kalian semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu diketahui? Anna aklal halali yunawwirul qalba wa yuraqqiqu. Bahwa sungguh makan yang halal itu bisa menerangi ia akan hati dan melembutkan ia akannya hati. Kalau bahwa sungguh makan yang halal itu yunawwirul qalba, bisa menerangi ia akan hati. Wa yuraqiquhu, melembutkan ia akannya hati. Wa yajlibu lahul khasyata minallah, dan mendatangkan ia makan yang halal baginya hati akan ketakutan kepada Allah, wal khusyu'a, akan khusyuk bagi keagungan ya Allah. Ini masuk kan, bisa dipahami ya. Kalau kita makan yang haram buru-buru takut kepada Allah. Orang yang haram kita makan yang Allah larang. Wayun situ Wayunshitul jawariha lil ibadati wa ta'ah, dan menyemangatkan ianya makan yang halal akan anggota badan untuk beribadah dan taat, insya Allah ya kan. Dengan badan insya Allah mudah rukuk dan sujud. Wa yuzahidu fid dunya, dan membuat zuhud dia di dalam dunia. Wa yuraghibu fil akhirah, membuat cinta ia fil akhirah. Ini dengan ketentuan makan yang halal tapi jangan berlebihan seperti di kajian sebelumnya. Wa huwa sababun fi qabulil a'mali shalih, ini yang paling penting. Dan dianya makan yang halal itu sababun, menjadi sebab fi kabulil amali sholihah, dalam diterimanya amal-amal yang soleh. Ini sebelumnya kalau kita pakai kita beli dari yang haram, kita sholat nggak diterima katanya kan. Begitu juga kita puasa, tapi ada bagian yang haram dalam diri kita belum kita taubati. Makan yang haram nggak diterima puasa kita. Di hadis sebelumnya. Makanya beliau di sini menyatakan bahwa sababun, dianya makan yang halal itu menjadi sebab fi qabulil amal, dalam diterimanya amal-amal yang soleh, wastijabati doa, dan menjadi sebab pada dikabulnya doa. Penting banget. Ya. Sebagaimana hadis di belakang, Nabi menceritakan seorang melakukan musafir panjang, makan haram, pakaian haram, ya. Kemudian menengadahkan tangannya ke langit. Bagaimana, Pak? Pak anna yustajabu. Bagaimana dia bisa dikabulkan? Nah, kama qala, sebagaimana bersabda oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi berkata, li Sa'ad ibni Abi Waqqas, bagi Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Atib tu'amatak tustajab da'watak. Atib tu'amataka. Perbaiki olehmu. Perbaiki olehmu akan makananmu. Atau atib, baikkan olehmu akan makananmu. Makanlah makanan yang halal. Tustajab da'watuka. Niscaya dikabulkan akan doa. Ini janji Nabi. Janji Nabi. Wa amma aklul haram wa syubhat. Adapun memakan yang haram dan yang syubhat. Fasahibuhu ala dhiddi min jami'i hadhil khairat. Maka pemiliknya, pelaku yang makan yang haram tadi itu ala dhiddi. Itu di atas lawan min jami'i hadhil khairat, dari semua kebaikan di atas. Tinggal kita pahami sebaliknya, makan yang halal menerangi hati, makan yang haram membuat hati jadi keras, bandel, susah paham pelajaran.
Makan yang halal melembutkan hati. Makan yang haram berarti membuat hati keras. Makan yang halal membuat kita takut kepada Allah. Makan yang haram justru kita kayak berani ya. Berani kayak mau melawan Allah. Nah itu. Kalau makan yang halal mungkin mudah anggota badan diajak ibadah. Ini kalau makan yang haram berarti katanya nih anggota badan kita bandel, susah diajak rukuk dan sujud. Nah, dan seterusnya. Kalau makan yang halal menjadi sebab terkabulnya doa, makan yang haram jadi sebab tertolaknya doa. Gitu. Oh, di sini di depan beliau menjelaskan. Adapun makan yang haram dan syubhat fasahibu maka pemiliknya pelakunya itu alat di atas lawan min jami'i hadhil khairat dari semua ini kebaikan. Yukasil qalba wa yudlimuh mengeraskan ianya makan yang haram, membuat keras ia akan hati, wa yudlimuhu menggelapkan ia akan hati. Gelap mata dan gelap hatinya. Wa yuqayyidul jawariha anit ta'ah menghalangi ia akan anggota badan, menarik, membelenggu, yuqayyidu, membelenggu ia akan anggota badan anit ta'ah dari melakukan ketaatan. Wa yuraghibu fid dunya membuat tambah cinta ia dalam dunia kan. Kalau kita yang suka poya-poya kan makin suka poya-poya. Wa huwa sababun fi adami qabilil a'mali shalihah. Dan dianya makan yang haram itu menjadi sebab pada tidak diterimanya amal-amal yang soleh. Waraddid doa dan menjadi sebab pada tertolaknya doa. Kama fil hadis sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi. Annahu bahwa sungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa sungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam zakara rajula menyebut dianya Nabi akan laki-laki asy'asa, laki-laki yang kusut, agbara yang berdebu. Ini sudah hadisnya di belakang. Yamuddu yadaihi ila sama, yang menengadahkan ia akan dua tangannya ke langit. Kemudian ia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia diberi makanan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabula. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Al hadisah, baca olehmu akan hadis. Sudah di belakang tadi pagi. Waqat taqaddama dan sungguh telah terdahulu ianya hadis. Fahrasu ala aklil halal. Maka semangatlah kamu. Fahrasu. Berusaha keraslah kamu. Tetap rakuslah kamu. Nah, semangatlah kamu ala aklil halal kepada makan yang halal. Mencari yang halal juga makan yang halal. Wa ala jitina bil harami kulal harsi. Dan semangatlah kamu kepada memakan yang halal. Kepada menghindari yang haram. Kulal harsi akan benar-benar semangat. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Ya. Walaisal wara'u khassan bil akli fakat. Bukanlah wara itu khusus dengan makan saja. Jadi kata beliau, tadi kan makan, makan, makan yang dibahas. Wara, artinya makan yang halal itu atau wara, wara. Menghindari yang haram, menghindari yang syubhat. Itu bukan hanya berkaitan dengan makanan saja. Apapun. Pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, semuanya harus halal kan. Nah, itu kata beliau. Walaisal wara'u bukanlah wara itu khasan khusus bil akli faqat, makan saja. Bal huwa amun fi jamil umur. Bahkan wara itu umum merata pada semua urusan. Insyaallah. Nah itu. Kita lanjutkan. Ya. Wa alaikum bil iktisabi minal halal. Dan hendaklah kamu berusaha dari yang halal. Iktisab ini bekerja. Cari pendapatan. Ya. Wa alaika. Dan hendaklah engkau bil iktisab mencari usaha, mencari penghidupan. Minal halal dari yang halal. Kenapa? Fa'innal iktisaba ma'murun be. Karena bekerja atau berusaha itu ma'murun be diperintahkan juga. Ada perintah juga untuk berusaha kan? Ya, nggak boleh juga duduk diam terus ya. Nah, bergantung pada orang lain nggak boleh. Fal iktisaba, fa'innal iktisaba ma'murun be. Karena berusaha itu juga dianjurkan. Wa fihi fadlun wa sawabun kasir.
Dan dalamnya berusaha itu ada kelebihan, ada pahala yang banyak. Wafi dalamnya berusaha, bekerja itu ada fadlun, ada kelebihan, wasawabun kasir, ada pahala yang banyak. Mahma saluhat fihin niyah. Selama baik dalamnya usaha oleh niat. Kalau dalam berusaha niat kita benar, insya Allah ibadah juga nilainya. Ya, dijelaskan dalam kitab ta'alim misalkan. Bukan dalam kitab ta'alim, dalam kitab apa ya? Hidayatul Hidayah ya. Kita ya bekerja untuk menafkahi diri, keluarga, anak kan. Supaya nggak jadi beban orang lain. Itu semuanya bernilai ibadah. Kemudian kalau ada kelebihan, kita niat untuk membantu saudara-saudara kita, orang tua, kerabat ya. Nah itu. Kalau bagus niat, semua aman. Qala Nabiyu berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Atyabu ma akala rajulu min kasbi yamineh." Bermula sebaik-baik mah yang makan oleh seorang laki-laki itu dari usaha tangannya. Nah, maknanya makanan terbaik yang kita makan hasil usaha kita sendiri, hasil usaha kan. Cuma disebut kanan biasanya orang berusaha bekerja pakai tangan kan. Maksudnya hasil kerja dia lah, baik dengan tangan kanannya, tangan apapun umum. Penting ada kerja. Atiyabuma akala rajul. Yang terbaik dari apa yang dimakan oleh seorang laki-laki itu mengkas biyamineh dari usahanya. Usaha kita bekerja kan, halalan thayyibah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, ini kabar gembira dari Nabi kepada orang-orang yang rajin bekerja. Nabi berkata, man amsakalan. Barang siapa yang masuk waktu sore ia kalan, itu yang kelelahan. Lelah minal amalil halali, dari kerja halal. Kita tiba di waktu sore, habis kerja dari pagi sampai sore dalam keadaan lelah. Kalan min amalil halal, lelah dari mengerjakan yang halal. Amsa maghfuran lah. Ini siapa masuk waktu sore ya, itu yang diampuni baginya. Insya Allah. Ada dosa-dosa yang diampuni karena lelahnya bekerja. Menurut hadis ini. Tanpa kita mengucapkan istighfar, kelihatannya dosa-dosa kecil insya Allah. Ya. Tanpa mengucapkan, dengan lelah bekerja demi anak istri kan. Ya, insya Allah. Dapat pengampunan Allah. Cuma beliau, nah ini kasih tahu cara bagaimana supaya pekerjaan kita bernilai di sisi Allah. Harus bagus niatnya. Beliau menyatakan fal yanwil insanu biktisabihi siyanata dineh. Pertama, hendak niat oleh manusia dengan usahanya. Hendak niat oleh manusia dengan kerjanya, usahanya siyanata dineh, menjaga agamanya, jaga agama. Kenapa bekerja bisa menjaga agama? Kalau kita nggak bekerja, nggak ada pendapatan, mungkin kebutuhan kita mendesak, akhirnya kita mencuri kan, merampok. Nah, itu kan merusak agama. Jadi niat dengan bekerja untuk menjaga agama kita agar kita terhindar dari maksiat. Wasyanata wajihi anil hajah. Niat oleh si insan dengan usahanya siyanata wajih, menjaga mukanya. Menjaga mukanya dari berhajat kepada manusia. Meminta, mengemis. Itu bentuk penghinaan terhadap diri kan. Malu, agama melarang kita mengemis. Baik baik ngemis offline atau ngemis online kan gitu. Jadi niatlah dengan bekerja menjaga muka kita. Sehingga ada istilah kalau orang malu itu maknanya kehilangan air mukanya. Nah, kehilangan air muka maknanya kan malu ah. Makanya perlu dijaga air muka supaya nggak hilang. Menjaga ya sianata wajihi, menjaga wajahnya anil hajati, dari butuh ilan nasi kepada manusia. Itu niat, niat yang kedua. Kemudian wakifa yata nafsihi wa ayalihi, hendak niat oleh manusia yang bekerja tadi kifayatan nafsih, untuk mencukupi dirinya, wa ayalihi, mencukupi keluarganya, mencukupi kebutuhan diri kita, mencukupi kebutuhan keluarga. Itu kalau pas, kalau ada kelebihan wattasadduqa bima fadula min kasbihi an hajatihi alal muhtajin, dan niat oleh manusia dengan bekerja tadi, niat dengan usahanya atas saduka akan bersedekah bima fadula, dengan sesuatu yang lebih ia mingkas bihi, lebih dari usahanya, an hajatihi, lebih dari kebutuhannya, bersedekah alal muhtajin, kepada orang-orang yang memerlukan.
Nah, khususnya kerabat kita, tetangga kita, kiri kanan ya, teman dan sahabat kita. Alal muhtajin kepada orang-orang yang berhajat min ibadillahi ta'ala dari hamba-hamba Allah ta'ala. Fayakunu bidzalika amilan lil akhirah. Maka ada ianya si insan bidzalik dengan niatnya yang baik itu amilan lil akhirah, itu yang bekerja untuk akhirat juga. Jadi pekerjaan kita memang urusan dunia, tapi untuk akhirat juga bernilai ya. Dunia akhirat ada nilainya, insyaallah. Nah itu keren banget ya. Nah, bekerja dengan niat yang baik. Kita lanjutkan. Ini penting beliau memperingatkan kita. Wal yahzar kullal hazri min ayyashtagila bisababil kasabi an faraidillah. Ini penting. Dan hendak waspadai ianya si insan akan benar-benar waspada. Min ayyashtagila. Dari bahwa sibuk ia dengan sebab usaha an faraidillah, lupa dari kewajiban-kewajiban Allah. Kewajiban untuk Allah maknanya. Berusaha nggak dilarang, bahkan dianjurkan. Bahkan dalam berusaha banyak fadilahnya ya. Seperti di atas. Cuma yang penting kita jaga, hendak menjaga ianya si muslim tadi, kullal hadri, hendak waspada, ia benar-benar waspada. Jangan sampai dengan sebab usaha melalaikan kita dari perintah Allah. Itu nggak boleh. Dari bawah sibuk ia dengan sebab usaha, sibuk sehingga lupa jauh dari faraidillah. Apa-apa yang Allah fardukan. Usaha tetap rajin, waktu sholat kita sholat ya. Bulan puasa kita puasa, biasalah. Kerja-kerja. Au yaka'a. Au yaka'a bisababihi fi maharimillah. Nah, atau terjatuh ya dengan sebabnya usaha dalam keharaman Allah. Ini juga perlu dihindari. Jangan sampai usaha mendorong kita untuk maksiat. Maknanya jangan kerja di bidang hal-hal yang melanggar aturan Allah. Melanggar aturan Allah, melanggar aturan negara misalkan. Itu tanda-tanda tidak baik ya. Terjatuh ya dengan sebab usahanya tadi fi maharimillah, dalam hal-hal yang Allah haramkan. Kalau begitu perilakunya, fayakhsara bizalika fi dunyahu wa akhirah. Maka bahwa merugi ia dengan demikian, merugi ia. Usaha menyebabkan kita melalaikan perintah Allah. Usaha menyebabkan kita terjatuh ke dalam larangan Allah, dalam yang haram. Fayakhsara, maka merugi ia. Bizalik, dengan demikian usaha, rugi fi dunya wa ukhra, rugi di dunianya dan di akhirat. Dunia rugi, akhirat rugi. Walaupun kelihatannya hasil yang kita dapatkan lumayan kan, tapi pada hakikatnya itu nol besar. Wadzalika huwal khusranul mubin. Demikian itulah kerugian yang nyata. Waqad qala ba'dus salafi, dan sungguh telah berkatalah oleh sebahagian ulama salaf, rahimahumullahu taala, semoga merahmati akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama salaf? Ar-rijalu salah satu. Manusia itu ada tiga golongan. Laki-laki itu ada tiga macam. Atau manusia itu ada tiga golongan. Rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'asyihi. Seorang laki-laki yang menyibukkan akan dia oleh akhiratnya, an ma'asyihi, lupa untuk dunianya. Nah, jadi rajulun syaghalahu. Seorang laki-laki sibuk mikirin akhirat terus nih. Ini tinggal di dunia tapi mikirin akhirat ya. An ma'asyihi, sehingga lupa untuk kehidupan dunianya. Bukan lupa maksudnya. Dunianya biasa aja lah. Dunianya biasa aja, nggak perlu perhatian khusus. Dia jalan otomatis kan. Kalau dunia kita terima dengan ala kadar, nah itu gak ribet urusan. Fahadha minal faidin, ini bagian dari orang yang beruntung. Rajulun syaghalahu ma'asyuhu lima'adihi, fahadha minal muqtasidin. Seorang laki-laki menyibukkan akan dia oleh kehidupannya untuk akhiratnya. Menyibukkan akan dia oleh kehidupannya. Kehidupan menyebabkan dia sibuk, tapi sibuk lima adihi, untuk mikirin akhirat. Hidup di dunia, bekerja untuk mikirin akhirat ya, kayak tadi. Bekerja untuk nafkah anak, istri, pendidikan semuanya kan itu untuk akhirat. Orang laki-laki menyibukkan akan dia oleh kehidupan. Kehidupan menyibukkan dia untuk melakukan persiapan lima adi di akhiratnya. Fahadha minal muqtasidin. Ini termasuk orang yang pertengahan, muqtasid, pertengahan. Baik.
Warajulun syaghalahu ma'asyuhu an ma'adih. Yang ketiga, laki-laki menyibukkan akan dia oleh kehidupannya an ma'adih, lupa kepada akhiratnya, an mujawarah. Rajulun, laki-laki, syaghalahu menyibukkan akan dia ma'asyuh oleh kehidupannya an ma'adih, hingga lupa kepada akhiratnya. Fahadha minal zalimin, ini termasuk orang yang zalim. Au qala minal halikin, atau ada dua riwayat, ada yang menyatakan minal halikin, orang itu termasuk orang yang binasa. Intaha, selesai ya ucapan ba'dus salam. Insyaallah. Nah, kita lanjutkan pelan-pelan sampai jam 6 lewat 5 insyaallah. Fa in kunta mimma yaktasibu bisun'atin. Maka jika ini beliau mengajarkan kita adab-adab dalam bekerja. Karena pekerjaan macam-macam. Fa in kunta mimman yaktasibu bisun'ah. Jika adalah engkau itu dari orang-orang yang bekerja ia bisun'ah. Eh, dengan satu pekerjaan. Sun'ah. Apa namanya sun'ah? Buat sesuatu lah. Sana'ah masna kan pabrik ya. Jadi adalah kamu itu adalah orang yang bekerja ia bisun'atin dengan satu pekerjaan. Bagian produksi. Sun'ah ini bagian produksi. Au hirfatin atau dengan pertukangan. Kita jadi tukang nih. Dipanggil bikin rumah orang, bikin kursi, bikin segala macam. Fa'alaika bin nusi fiha. Maka wajib kepadamu bin nusi atau fa'alaika kita akan ilzam. Maka lazim olehmu. Senantiasa jaga olehmu bin nusi fiha dengan penuh nasihat dalamnya pekerjaanmu. Maka hendaklah kamu bin nushi dengan memberi nasihat dalamnya pekerjaan lil muslimin bagi kaum muslimin. Jadi makna bin nushi apa namanya? Ad-dinun nasihah. Apa makna nasihat? Nasihat itu iradatul khair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jadi beliau menganjurkan kalau kita bekerja apapun pekerjaan kita, kita harus penuh nasihat dalam pekerjaan kita. Maknanya kita melakukannya dengan sesempurna mungkin yang kita bisa. Jangan mentang-mentang kita bekerja tapi nggak ada yang kontrol, maksudnya nggak ada yang ngawal, nggak ada mandor, hasilnya asal-asalan. Itu namanya nggak nasihat. Biar halal yang kita makan. Jadi mesti penuh nasihat dalam setiap pekerjaan kita, baik kita dikawal atau tidak. Wabil ihsani wal itqani li sun'atika wa hirfatika. Dan hendaklah engkau bil ihsan, atah kepada bin nushi. Fa'alaika bil ihsan. Maka wajib kepada bil ihsan untuk melakukan yang terbaik. Wal itqan, melakukan sesuatu dengan sempurna. Itqan. Kalau ahli kiraah yang mutekin kan dia membaca kiraah dengan benar. Hurufnya pas, makhrajnya semuanya beres kan. Mutekin. Jadi itqan itu melakukan sesuatu dengan sempurna. Wajib kepadamu bil ihsan dengan melakukan yang baik. Wal itqan melakukan yang sempurna li sunatika bagi pekerjaanmu wahir fatika pekerjaannya. Jadi sama kita artikan li sunatika wahir fatika bagi pekerjaan. Lakukan pekerjaanmu dengan sesempurna mungkin. Hasbal imkan sekira-kira mungkin dan mampu. Nah, karena kita dibayar sebagai tukang dipanggil untuk melakukan sesuatu secara sempurna. Kan? Nggak mau gitu. Kalau orang tahu kita melakukan sesuatu secara tidak serius, abal-abal, nggak mungkin orang menggaji kita. Kitab Nasaihud Diniyah, wal Wasayal Imaniyah, Abah Karim. Wafil hadis, dalam hadis Nabi menyatakan innallah yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah itu mencintai akan seorang beriman yang bekerja. Allah mencintai seorang yang beriman yang bekerja. Allah nggak suka pengangguran, kan? Nganggur, kerja enggak, ibadah enggak, zikir enggak, apa-apa enggak, rebahan. Itu agama Islam nggak suka. Innallah yuhibbul mu'minal muhtarif. Sungguhnya Allah mencintai ia akan seorang yang beriman yang bekerja. Yang di sore hari dia kelelahan maka dosanya diampuni. Wa iyyaka wal kadzi wal ghasya. Tinggalkan olehmu akan berbohong dan menipu. Wah, ini penting banget nih. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, kalau ada kebohongan di sana, nah itu pasti nggak membawa barokah kan? Pada akhirnya kita dipecat, macam-macam lah. Banyak banget kasus memang sudah nyata sekarang ada media sosial kita bisa melihat setiap hari. Ada karyawan yang nipu bosnya, ngambil duit bos. Atau ada
Ada bos yang menipu anak buahnya. Itu dua-duanya bangkrut. Iyyaka wal kadhiba, tinggalkan olehmu akan kebohongan wal ghasya dan menipu. Menipu. Sekarang nggak bagus kita bilang bagus. Ya. Wa kasratal ikhlas, hindari olehmu akan banyak bersumpah, banyak ikhlas, banyak menyalahi bil wa'di dengan janji. Sering ingkar janji, munafik nih. Bagaimana cara menghindari banyak ingkar janji? Jangan banyak berjanji. Yang itu jangan seperti pejabat yang waktu kampanye kan banyak janji hingga susah ditepati. Kita pedagang juga sama. Jangan banyak atau kita tukang nih kan. Kita janji mulu. Nih kapan bisa betulin genteng saya? Besok, besok nggak datang. Besoknya lagi. Janji terus. Jangan banyak menyalahi janji. Akhirnya orang nggak percaya kita. Usaha kita jadi macet, kehilangan pelanggan. Wa min gadin wa ba'da gadin. Hindari olehmu dari gadin, ba'da gadin, besok, sesudah esok, dan seterusnya. Janji palsu. Wahzar kullal hazri minat tasahuli fi tarki itqanil hirfah fi muamalati man la ya'rifuha kama yambagi. Wahzar kullal hazri. Waspadalah. Hindari olehmu agar benar-benar menghindari minat tasahul. Dari memudah-mudahkan. Memudah-mudahkan, menyepelekan. Fi tarki itekan, dalam meninggalkan, menyempurnakan pekerjaan. Fi muamalatiman, dalam bekerja sama bagi orang-orang la ya'rifuha, yang tidak tahu ia akannya pekerjaan sebagaimana yang sepantasnya ia. Maknanya begini. Jangan sampai kita memudahkan asal-asalan dalam melakukan satu pekerjaan dengan orang-orang yang orang itu nggak paham bidang pekerjaan itu. Contoh misalkan, kita di rumah ada rusak bagian kelistrikan lah. Kita panggillah tukang listrik kan. Dan kita nggak ngerti tentang listrik, kita panggil tukang. Dan jangan sampai tukang itu melakukan hal yang tidak sempurna. Asal-asalan kemudian minta baik. Atau contoh yang sering ya, servis AC, servis AC. Nah, kita panggillah tukang AC ke rumah. Akhirnya tukang AC bilang ganti inilah, ganti apa namanya, prayon apa segala macam kan. Nah, kalau memang benar-benar perlu diganti, tafadhal kan? Tafadhal masykurah silakan. Tapi kalau kita ada kebohongan di sana, kita melakukannya dengan tidak sempurna asal-asalan, bayaran yang kita dapatkan itu haram. Nah, itu yang jadi masalahnya di sini. Jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan, semuanya halal kalau kita melakukan dengan baik, sempurna, maksimal. Baik, yang mengupah kita dia paham atau tidak. Tak penting itu kan. Nah, itu maknanya dalam bekerja sama orang yang tidak paham ianya orang akannya pekerjaan sebagaimana yang pantas ya. Mengitekan, menyempurnakan sebagaimana yang pantas ya. Kata tasahala fi hakihi, maka engkau memudah-mudahkan pada haknya karena dia nggak paham pekerjaan itu. Kata tasahala, maka engkau memudah-mudahkan pada haknya. Kata ghurrahu, dan kau tipu akan dia. Likillati ma'rifatihi, karena kurang pengetahuannya. Misalkan kita tukang bengkel kan, orang bawa motor ini, orang nggak paham. Yang punya motor nggak paham tentang mesin. Ya, kita bikin asal-asal, yang penting tahanlah sebulan 2 bulan. Padahal kita mampu memperbaikinya hingga tahan setahun misal. Tapi kita hanya bikin asal-asalan agar tahan 2 bulan, 3 bulan. Itu namanya pengkhianatan. Nggak boleh kan? Orang Muslim nggak mungkin melakukan itu. Pada dasarnya maka bahwa engkau meremehkan, memudah-mudahkan pihaki pada haknya orang karena dia nggak paham. Watagurahu, dan engkau tipu akan dia likillati ma'rifatihi, karena kurang pengetahuannya. Wakat warada, sungguh telah warid dalam hadis Nabi, wailun littajiri, bermula kecelakaan itu bagi seorang pedagang. Kecelakaan dari apa? Min la wallahi. Tidak demi Allah, tidak demi Allah, begitu terus. Apakah barang ini cacat? Tidak cacat. Wallahi, demi Allahnya misal gambarannya ya. Celakalah bagi pedagang, celaka dari ucapannya la, tidak, wallahi demi Allah, wabala, benar, wallahi demi Allah. Nah, ini kan di Arab banyak banget ya. Orang Arab suka banget bersumpah wallahi wallahi. Fawailun lil muhtarifi min ghadin ba'da ghadin, dan kecelakaan bagi tukang
Lil muhtarif bagi orang yang bekerja sebagai tukang min gadin ba'da gadin dari besok sesudah esok. Ini maknanya kita jadi tukang jangan suka ingkar janji. Nah, kalau kita nggak siap untuk menerima pekerjaan proyek baru karena proyek lama belum selesai, berarti jangan kita terima, serahkan ke orang lain. Jangan sampai kita terima tapi nggak dikerja-kerjakan. Sementara orang butuh untuk cepat selesai. Ini maknanya. Celaka bagi para tukang dari besok sesudah besok. Kemudian nih judul baru, nah, ada tajir, ada pedagang. Masya Allah, berat jadi pedagang ya. Wa in kunta mimman yaktasibu bitijarati wal bai'i wasyira. Dan jika adalah kamu itu dari orang-orang yang bekerja ia, yang berusaha ia dengan berdagang, wal bai'i dengan menjual, wasyira'i dan membeli. Kalau kita pedagang, tentunya kalau pedagang ada jual beli. Fa'alaika fi jami'i muamalatika. Maka hendaklah engkau dalam setiap muamalahmu, dalam setiap muamalahmu, setiap transaksimu, bijitina bil muamalatil fasidah, dengan menghindari muamalah-muamalah yang rusak. Ya. Fa'alaika maka kepadamu, wajib kepadamu, fi jami'i muamalatika dalam setiap muamalahmu, bijitina bil muamalati dengan menghindari muamalah yang fasid. Jangan ada transaksi yang fasid, ya, yang nggak lengkap syaratnya. Jadi sebelum dagang harus paham dulu hukum dagang. Barang apa saja yang boleh dijual, barang apa saja yang boleh diperjualbelikan, ya. Alat bayar mana aja yang sah dan seterusnya. Sekarang banyak fikihnya. Nah, wal buyu'il muharramati wal makruhati. Ini kita atas kepada muamalah. Maka wajib kepadamu dalam semua muamalahmu dengan menghindari jualan-jualan yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Jual beli yang diharamkan dan dimakruhkan. Wa ta'allam zalik, pelajari olehmu akan demikian. Wa ta'allam, belajar olehmu akan demikian. Wa tafakkah fihi, belajar fikih olehmu, belajar pemahaman olehmu. Padanya demikian dagang. Artinya apapun yang kita kerjakan, sebelum kita kerjakan harus ada ilmunya dulu kan. Mau bikin bakwan aja nggak ada ilmunya nggak jadi. Apalagi mau dagang ini, dagang urusan besar. 90% rezeki kata Khalifah Umar berada dalam perdagangan urusan besar. Maka harus ada ilmunya. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Ibnu Ruslan ya. La budda laka min dzalik. Tidak boleh tidak bagimu dari demikian. Demikian ilmu dan pemahaman tentang urusan dagang. Wala rukhsata laka fi tarkih. Tidak ada keringanan. Tidak ada kelonggaran bagimu dalam meninggalkannya ilmu perdagangan dan cari ilmu. Dalilnya qala Umar bin Al-Khattab, berkata oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, la yabi fi suqina, la yabi fi suqina wa la yashtari man lam yatafakkah. Tidak boleh menjual, la yabi, jangan berjualan fi suqina di pasar kita ini. Wala yashtari dan jangan membeli man oleh orang-orang lam yatafakkah yang tidak paham ya, yang tidak belajar hukum ya. Nah, jadi beliau membacakan ini di pasar nih. Orang-orang yang tidak belajar tentang ilmu dagang tidak boleh jual beli di sini. Karena sadar tidak sadar, mau tidak mau dia akan terjebak ke dalam pelanggaran, terjatuh ke dalam riba lah dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Fa inna man lam yatafakkah akala riba wa huwa la ya'lam. Karena sungguh orang-orang yang tidak belajar belajar ilmu dagang, niscaya akala riba, memakan ia akan yang riba, padahal dia itu enggak tahu. Dalam keadaan tidak sadar, terjatuh ke dalam riba. Kalau muamalah walaupun kita enggak sadar, tetap dosa kan kita. Intaha bimana selesai hanya ucapan dengan maknanya. Selesai hanya ucapan Khalifah Umar dengan maknanya. Walhalu kama zakara radhiyallahu an, bermula keadaan itu memang persis seperti yang mengatakan oleh Khalifah Umar radhiyallahu an. Benar. Kata Musanif ya, seperti kata Khalifah Umar. Kalau orang nggak belajar ilmu dagang, sadar nggak sadar dia terjebak ke dalam karang. Ya.
Wa alaika fi tijaratika bimulazamatil ihsan wal adli. Hendaklah engkau dalam dagangmu senantiasa menjaga kebaikan dan berbuat adil. Nah, jadi walaupun kita jual barang kita, bukan kita kasih gratis, di sana juga ada ihsannya. Jadi berbuat baik itu bisa di mana saja, nggak harus kasih gratis kan? Kalau datang pembeli, ya kita layan dengan baik kan, dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, sebagaimana iklan, melayani dengan ikhlas dan tulus kan? Nah, itu ihsan. Wajib kepadamu dalam dagangmu bimulazamatil ihsan dengan selalu menjaga ihsan, berbuat baik dan berbuat adil. Wasuluki sabilil musamahah dan menempuh jalan musamahah, jalan mudah. Musamahah jalan mudah memaafkan. Wal fadli jalan-jalan keutamaan. Ya ada orang belanja, kadang ibu-ibu kurang duit dikit ya. Nah, tetap jadi juga nggak apa-apa. Watarkil musyahah. Musyahah ini maknanya berdebat. Tarkil musyah meninggalkan perdebatan panjang lebar berkaitan dengan harta atau detil barang. Suka menawar keras banget. Atau kalau kita membeli kita teliti banget, timbangan harus pas banget kalau kita yang beli ya. Nah, suka protes itu masih kurang dikit lagi. Atau kita yang menjual juga, nah itu. Artinya musyahah ini, saya pengen katakan musyahah ini perdebatan antara pembeli dan penjual. Antara pembeli dan penjual. Debat panjang lebar baik berkaitan dengan barang itu sendiri, dengan harga barang, dengan sifat-sifat barang, syarat dan segala macam. Namanya musyahah. Nah, jadi fa'alaika, hendaklah engkau dalam dagangmu bitarkil musyahah, tarki antah kepada muladama, meninggalkan cekcok, debat, wal istiksa terlalu teliti, ya, kayak pembeli yang terlalu cerewet, atau pedagang ada juga yang terlalu cerewet kan? Dia sudah menentukan keuntungan yang pas, nggak boleh kurang dari itu. Ini kata beliau di sini nggak apa-apa lebih kurang dikit, ya lancar. Fa inna dzalika aksara lil barakah. Karena bahwa demikian. Demikian kita selalu menjaga keadilan, berbuat baik, mengambil jalan mudah, nggak banyak perdebatan dalam dagang itu aksara memperbanyak ia bagi berkah wa anma tijarah dan lebih menumbuhkan ia bagi perdagangan. Nah, ini ceritanya begitu kan. Tentunya teman-teman sendiri udah paham lah ilmu dagang. Sekarang ilmu perdagangan modern ya bisa dipelajari di mana saja. Tapi intinya ya ini tetap melayani dengan tulus, dengan penuh kebaikan. Waqad qala sungguh berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda rahimallahu abdan. Semoga merahmati. Atau maknanya begini, ya Allah, rahmati olehmu akan seorang hamba. Rahimallah maknanya Allahumarham. Rahimallahu abdan, Allahumarham abdan. Ya Allah sayangi olehmu seorang hamba. Samhan, yang mudah idza ba'a bila menjual ia. Kalau menjual mudah, gampang urusan. Samhan idza ishtara, mudah juga bila membeli ya, nggak banyak tawar-menawar. Apalagi pedagang kecil. Nah, samhan idza tabo dan mudah apabila membayar ya. Samhan idza tabo. Mudah apabila membayar ya. Mudah-mudahan iktada membayar. Iktada, qada, membayar. Nah, itu. Itu dapat rahmat Allah insyaallah. Qala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda afdalul mu'minin rajulun samhan idza ba'a. Sebaik-baik orang beriman itu seorang laki-laki samhan idza ba'a, laki-laki yang ada ia itu samhan, lapang, mudah idza ba'a bila menjual, samhan idza ishtara, mudah apabila membeli ia, samhan idza qada, ah, mudah bila membayar ia, idza qada samhan idza qada. Mudah apabila iktada menerima bayaran. Iktada menerima bayaran, minta maaf. Samhan idza qada salam. Dan mudah lapang idza qada bila membayar. Membayar mudah, menerima bayaran juga mudah kan. Nanti beliau mengajarkan. Misalkan ada orang membayar sesuatu kepada kita, kadang ada kekurangan sedikit. Ya nggak apa-apa kasih tempo misalkan. Kasih jeda, perpanjang waktu. Nah, itu makna samhan. Samhan idza qada mudah ketika menerima bayaran. Atau nggak bikin ribut lah. Bisa bayar pakai apa aja kan. Yang penting nilainya sama. Kan ada juga kadang yang ribut. Kalau mau transfer harus sama bank misalkan. Kalau beda bank nggak jadi beli ya. Transfer harus sama. Takut ada potongan admin dikit. Nah, itu terlalu belibet. Wala tabi wala tashtari syai'an illa bi ijabin wa qabulin sahihaini.
Dan janganlah engkau menjual dan membeli akan sesuatu kecuali dengan ijab dan kabul yang sahih keduanya. Beliau di sini mengajarkan kita untuk selalu ada ijab kabul. Walaupun di barang kecil sekalipun ada ijab kabul. Saya beli, saya jual. Walaupun nanti dalam kajian kitab fikih, bai'ul mu'attah, jual beli tanpa ijab kabul boleh di barang-barang kecil. Kan? Tapi pada dasarnya beliau menganjurkan wala tabi wala tashtari, janganlah kamu menjual dan membeli akan sesuatu illa bi ijabin. Melainkan ada ijabnya, ada kabul yang sahih keduanya. Fa innal mu'attah ada ini. Fa innal mu'attah biduni lafdin la takfi fi in a fi in iqadil bai. Karena bahwa sungguh mu'attah kosong biduni lafdin tanpa lafat ijab kabul itulah takfi. Tidak memadai ianya mu'attah pada terakatnya jual beli. Jadi belum dianggap jual beli kalau nggak ada lafaz ijab kabul kata beliau. Tapi ada juga ulama yang membolehkan kalau benda-benda itu benda kecil kebutuhan sehari-hari kan. Waqad ajazaha ba'dhum fil muhaqqirat atau fil muhaqqarat, dan sungguh membolehkan akannya mu'attah oleh sebahagian ulama dalam hal-hal yang sepele. Eh, Beli kopi, beli gula kan. Kadang kasih duit, tinggal tunjuk nggak ada bunyi. Wa mala ilaihi hujatul Islam, dan cenderung kepadanya. Kepadanya ba'dhum yang membolehkan. Dan cenderung kepadanya oleh Hujatul Islam, oleh Imam Ghazali Hujatul Islam fil Ihya dalam kitab Ihya. Wa talal kalama fil mu'attah hunalika, dan berpanjang-panjang ianya Imam Ghazali akan berkalam dalam membahas mu'attah hunalika di sana dalam kitab Ihya. Nah, wa ala kulli halin, dalam setiap kondisi, dalam keadaan apapun, fal bai'u wa syira'u bil ijabi wal qabul, maka bermula menjual dan membeli dengan ada ijab kabul, fi kulli halin, fi kulli sya'in, dalam segala sesuatu, baik benda kecil atau benda besar, itu ahsanu, itu lebih bagus, wa ahwatu, dan lebih hati-hati. Walaupun ada ulama yang membolehkan, nggak pakai lafaz kata beliau, cuma yang terbaik kalau bisa, yang paling baik, lebih hati, lebih selamat, lebih selamat. Dalam kondisi apapun kita melakukan jual beli selalu ada ijab dan kabulnya. Insya Allah lebih keren. Nah ini sudah habis waktunya. Masya Allah. Insya Allah malam-malam nanti kita lanjutkan kembali. Ini sebentar lagi di Bekasi sudah tiba waktu untuk berbuka puasa. Teman-teman semuanya dimanapun berada, nah, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berbuka puasa. Kita cukup dulu sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.